Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat bertemu kembali dalam ibadah pada saat ini. Sekalipun ibadah rumah tangga kita pada saat ini masih dilaksanakan secara virtual, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk selalu datang memuji memuliakan nama Tuhan. Adapun nama-nama keluarga penghimpun dalam ibadah rumah tangga saat ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Bapak Adrius Manggoa, daerah pelayanan 1. Yang kedua, keluarga Bapak Octavianus BP, daerah pelayanan 2. Yang ketiga, keluarga Bapak Tami M, daerah pelayanan 3. Yang keempat, keluarga Ibu Tabita Kambuno, daerah pelayanan 4. Dan yang kelima, keluarga Ibu Damaris Tangkebua dan keluarga Bapak Senolabi, daerah pelayanan 5. Dan yang akan memimpin ibadah kita pada saat ini yaitu Bapak Pendeta Katito STH. Kepada Bapak dengan kasih disilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga yang mendapat giliran ibadah rumah tangga yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sambil berdiri kita memuji Tuhan dengan menggunakan pujian berkumpul dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian lebih indah dari permata. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memuji
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk memohon hikmat dan pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk menghadap hadirat-Mu melalui ibadah rumah tangga yang diselenggarakan di semua dapel. Ada 5 anggota keluarga yang mendapat ibadah rumah tangga. Kami bersuka cita karena perkenanan Tuhan. Dan dalam ibadah persekutuan ini, walaupun kami mesti laksanakan di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Ibadah ini kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Dan tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk memahami dan memaknai firman-Mu. Dan teristimewa untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, jauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami. Teristimewa kuasa-kuasa kegelapan, niat jahat, pikiran yang sia-sia. Lalu pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada hari ini dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu taatlah dan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga yang mendapat giliran rumah tangga dan segenap keluarga besar Jemaat Telok yang mengikuti ibadah hari ini. Tema renungan kita, Kristus pusat kehidupan orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi. Beliau menulis surat ini ketika ia sedang berada di penjara. Ada dugaan bahwa pada waktu ia di penjara di Roma. Saya lihat dalam Filipi 4 ayat 22. Surat ini dikirim melalui Epaphroditus. Sewaktu beliau mengunjungi Rasul Paulus sebagai wakil jemaat untuk membawa bantuan kepada Paulus. Surat Filipi melaporkan atau memaparkan paling tidak 4 tema penting mengenai kebenaran Yesus Kristus bagi kehidupan orang percaya kepadanya. Yang pertama, pasal 1 bertemakan Kristus adalah hidup kita. Pasal 2 bertemakan Kristus adalah pikiran kita. Pasal 3 bertemakan Kristus adalah tujuan kita. Dan pasal keempat bertemakan Kristus adalah kekuatan kita. Jika Kristus adalah hidup kita seperti yang dipaparkan dalam pasal 1, maka hidup itu akan menyatakan diri di dalam pikiran dan perasaan yang dijiwai oleh Kristus. Dengan demikian kehendak dan kemauan kita tertuju kepadanya, dan Kristus menjadi kekuatan kita yang membuat harapan menjadi kenyataan yang terwujud dalam pengalaman kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pokok utama dalam Filipi pasal 2 terdapat dalam ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pasal ini menguraikan bahwa Kristus adalah pikiran kita, pikiran orang percaya. Ada beberapa hal penting yang
perlu diperhatikan dalam pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pertama, Rasul Paulus mengajak orang percaya untuk mempunyai pikiran Kristus. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu kata Paulus, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu jiwa dan satu tujuan. Ayat 1 dan 2 bacaan kita tadi. Yang kedua, Rasul Paulus mau memperhatikan perwujudan pikiran Kristus di dalam diri orang beriman, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 3 dan 4 bacaan kita tadi. Sifat pikiran Kristus yang akan nampak dalam kehidupan orang percaya adalah: pertama, sukacita; kedua, merendahkan diri; dan yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, Rasul Paulus menjelaskan tentang pikiran Kristus yang mengajarkan pentingnya merendahkan diri, sama seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Apa yang dimaksud merendahkan diri di sini? Yang dimaksud merendahkan diri di sini adalah sikap diri yang terwujud dalam sikap yang memikirkan kepentingan orang lain juga, dan bukan hanya memikirkan diri sendiri. Sama seperti Kristus yang telah merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Hal ini berbeda sekali dengan merendahkan diri dengan sikap hati yang berujung pada sikap meremehkan diri sendiri dan tidak percaya diri atau minder. Jadi itu berbeda. Tuhan Yesus merendahkan diri, ia meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, turun ke dunia atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak Bapanya. Ia merendahkan dirinya, ayat 8 bacaan kita tadi. Menarik, pertama, bahwa Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu yang pertama. Kedua, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ketiga, mengambil rupa seorang hamba. Yang keempat, dan menjadi sama dengan manusia. Kelima, ia telah merendahkan dirinya. Dan yang keenam, dan taat sampai mati. Langkah yang ketujuh, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia merendahkan dirinya dari Allah menjadi manusia, dari manusia menjadi hamba, dari hamba menjadi yang terhukum. Inilah teladan dan pengorbanan yang tertinggi yang bisa diteladani manusia. Yang keempat, Rasul Paulus menerapkan dan menekankan kepada pembacanya untuk tetap taat. Katanya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya menjalankan ketaatan dengan merendahkan diri. Sepanjang mereka setia melakukan semua itu, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen yang berpusat pada Kristus haruslah nyata dalam sikap hidup yang merendahkan diri atau menghambakan diri kepada Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Menghambakan diri kepada Tuhan berarti hidup dalam damai sejahtera. Kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera dalam tindakan kehidupan sehari-hari, yaitu hidup dengan sehati sepikir dan memperhatikan kepentingan orang lain demi keutuhan jemaat. Jemaat harus saling mengasihi yang dilandasi kasih Kristus, berbagi kasih atau berbagi berkat kepada orang lain. Hidup dalam keharmonisan bersama dengan orang lain di dalam kesatuan hati. Satu tujuan, yaitu agar dunia percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 11 bacaan kita tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadirkan diri di tengah-tengah dunia dengan mewujudkan kasih Kristus bukan perkara mudah. Ada banyak tantangan, baik itu tantangan dari dalam maupun dari luar diri kita, bisa menjadi penghambatnya. Sehingga ketaatan dan kehidupan kita di dalam Kristus tidak memberi dampak positif seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Mewujudkan kehidupan berpusat pada Kristus diperlukan kekuatan dan kemampuan dari Allah dan bukan dari kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat bertindak tanpa kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kita. Kasih karunia itulah yang mengerjakan kehendaknya di dalam diri kita untuk membuahkan kasih Allah dalam pengabdian diri kepada sesama. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan kita belajar sungguh-sungguh memusatkan hati dan pikiran kita. Kita menaruh pikiran seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu menganggap orang lain lebih utama dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain juga. Selain itu, selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita. Apakah kita sudah sejalan dengan firman Tuhan yang kita renungkan tadi, atau kita penting untuk selalu belajar dari firman Tuhan, untuk selalu taat dan memusatkan hati pikiran kita pada Kristus. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung akan selalu menjaga keluar masukmu. Dan ingat firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, supaya kita belajar bahwa Kristus adalah pusat kehidupan kita. Kita merespon firman Tuhan sambil membawa persembahan syukur kita sebagai buah-buah iman dalam kehidupan kita. Kami memuji Tuhan dengan menggunakan kidung pelengkap Kidung Jemaat 150 ayat 1. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding
Saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ada 5 keluarga yang kita akan doakan. Keluarga Bapak Adrius Manggoa, dapil 1. Keluarga Bapak Octavianus PP, dapil 2. Keluarga Bapak Tamiem dari dapil 3. Keluarga Ibu Tabita Kambuno dari dapil 4. Keluarga Ibu Damaris Tangkibua dari dapil 5. Dan ada tambahan, kita berdoa untuk Ibu Sintehi yang pada saat ini sedang berobat jalan. Begitu juga kita berdoa untuk Ibu Ludia Nanari yang juga sedang dalam keadaan sakit. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur atas kemurahan dan kasih-Mu. Tuhan mengizinkan dan memperkenankan kami untuk datang menyembah memuliakan nama-Mu melalui ibadah rumah tangga yang kami selenggarakan pada saat ini. Berkati firman-Mu agar boleh menjadi bagian hidup kami. Agar dalam hidup ini Kristus menjadi pusat kehidupan kami. Dan dalam hidup ini kami belajar untuk menghargai orang lebih utama dari diri kami sendiri. Seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ia tidak mempertahankan hak sebagai Allah, sebagai milik yang dipertahankan. Tetapi ia mengosongkan dirinya demi dan untuk keselamatan umat manusia. Bapa di surga, Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk menjabarkan dan menghidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Agar kami boleh menjadi surat terbuka di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kami. Dan orang lain dapat membaca, melihat, dan mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami bawa kepadamu secara khusus ada 5 keluarga yang mendapat giliran rumah tangga hari ini di semua dapil. Keluarga Bapak Adrius Manggoa, Tuhan menolong dan memberkati Bapak rumah tangga dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaannya setiap hari. Berikan kekuatan kesehatan terlebih hikmat, sehingga dengan penuh sukacita boleh memimpin keluarganya, tetap juga melakukan tugas tanggung jawabnya setiap hari dan boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Berkati ibu rumah tangga dalam tanggung jawabnya sebagai ibu, di dalam melayani keluarganya setiap hari, mendidik dan membesarkan anak-anak bersama kepala rumah tangga. Karuniakan roh hikmat, sehingga dengan penuh kearifan dan kesabaran, boleh melayani keluarganya teristimewa, membesarkan buah hati yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan, Tuhan Yesus melindungi dan memberkati, sehingga mereka tumbuh sehat di bawah kuasa kasih Allah. Memberkati dalam pendidikannya, agar anak-anak kami boleh sukses. Walaupun pada saat ini mereka mengalami kesulitan di dalam pendidikan, tetapi kami mohon Tuhan karuniakan ketekunan dan kesabaran, sehingga putra-putri kami dalam keluarga ini boleh berhasil. Semua rencana-rencana mereka Tuhan berkenan, agar apa yang mereka rencanakan boleh terwujud. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Octavianus PP dari dapil 2. Tuhan pun menolong dalam tugas tanggung jawabnya sebagai Bapa. Dalam pekerjaannya setiap hari, agar beliau selalu mengalami kesukaan di dalam Tuhan, dan berkati pekerjaan yang ditekuni setiap hari sehingga boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Berkati ibu yang selalu mendampingi setiap saat, berkati anak-anak sehingga
tumbuh sehat berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mohon, kami bawa kepadamu keluarga Bapak Tami M. Mereka bersukacita karena semua anggota keluarga ada dalam keadaan sehat. Sebagai bukti penyertaan Allah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Karena itu hormat dan pujian dinaikkan kepadamu. Kepala rumah tangga dalam tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, Tuhan menolong dan memberkati. Tetapi juga dalam masa pensiunnya Tuhan Allah senantiasa memberikan kekuatan kesehatan dan selalu mengalami kesukaan di dalam Tuhan. Berkati ibu yang selalu mendampingi setiap hari dalam melayani keluarganya setiap hari, tetapi juga di dalam mengarahkan anak-anak dan menggeluti usaha-usaha yang mereka tekuni. Tuhan berkati, sehingga ibu dengan penuh sukacita boleh melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai ibu. Anak kekasih Kevin dalam tugas pekerjaannya setiap hari, Tuhan lindungi dan berkati, agar pekerjaannya dikerjakan dengan sukacita boleh membawa berkat dalam kehidupan saudara kami Kevin. Begitu juga kami bawa kepadamu anak kekasih Repi dalam bangku pendidikan. Karuniakan ketekunan dan hikmat, sehingga anak kekasih kami Repi makin hari makin bertambah-tambah hikmat, teristimewa, bertambah pengetahuan, dan dekat kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kekasih omanya Kevin yang ada di Palu dan orang tua yang ada di sini dalam masa tua mereka. Kiranya Allah melindungi dan memberkati dalam hari-hari tuanya, sehingga mereka selalu menyaksikan kebesaran dan kemurahan Allah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga hambamu Ibu Tabita Kambuno. Mereka juga bersukacita karena semua anggota keluarga ada dalam keadaan sehat. Terima kasih atas pemeliharaan dan lindunganmu buat keluarga hambamu ini. Berkati anak-anak dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam pekerjaan dan dalam kehidupan setiap hari, juga anak cucu mereka, agar mereka selalu menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan. Hambamu sedang membangun sebuah rumah. Kami mohon kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu buat hambamu, sehingga bangunan rumah yang mereka sudah rancang saatnya boleh selesai. Dan pada waktu yang Tuhan tentukan, kami menyaksikan berkat-berkat Tuhan masuk dalam keluarga hambamu ini. Kami mohon. Begitu juga kami berdoa untuk keluarga Ibu Damaris Tangkebua. Kami mohon lindungi dan berkati dalam hari-hari tuanya. Berkati anak cucu, sehingga mereka selalu menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan dalam perjuangan anak-anak dan cucu kekasih mereka. Tuhan berkati. Ya Allah yang ada dalam sorga, berkati semua kerinduan-kerinduan saudara-saudara kami yang mendapat giliran rumah tangga. Tuhan berkenan menjawab doa dan harapan mereka, doa kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami mohon. Kami bawa kepadamu secara khusus hamba-Mu Ibu Sintehi dan orang tua kekasih kami Ibu Ludiana Nari yang pada saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan. Dan mungkin masih ada anggota jemaat yang lain yang sedang berjuang melawan penyakit. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menjamah dan memulihkan mereka. Memberkati obat-obatan yang digunakan, sehingga mereka boleh pulih sembuh berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka, Engkau juga akan memulihkan dan berkati sehingga boleh pulih sembuh berkat kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Ya Allah yang ada dalam sorga,
Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di semua dapel yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Peliharakan dan lindungi kami setiap saat. Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Memberkati segenap anggota jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Terlebih pada saat ini kami masih diliputi ancaman virus corona yang masih sedang merebak di seluruh dunia. Kami tetap menantikan uluran tangan dan lindungan Tuhan, melindungi setiap anak-anak-Mu sehingga kami semua terpelihara oleh rahmat Tuhan yang penuh kasih. Ya Allah yang ada dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab Engkaulah Allah pemilik kehidupan kami. Berkati dan lindungi kami setiap saat, agar kami dijauhkan dari rupa-rupa cobaan dan mara bahaya, sakit penyakit dan malapetaka. Dan biarlah rancangan sejahtera Allah, Tuhan selalu rancangkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, banyak perkara yang hendak kami bawa kepadamu. Tuhan paling mengenal hidup dan kehidupan kami. Tuhan memberkati Kantoria, pianis dan tim multimedia yang meliput ibadah ini. Juga anak-anak kami yang akan mengikuti tes, khususnya anak kekasih kami Angel yang rencana akan mengikuti tes. Tuhan berkati dan menopang, sehingga soal demi soal boleh dilakukan atau dikerjakan dengan baik. Kami percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan anak kami. Tuhan juga akan menolong dan memberkati. Kami mohon. Ya Tuhan, inilah doa ungkapan syukur, permohonan dan doa kami. Melalui ibadah ini, jemaat-Mu telah memberikan persembahan sebagai buah-buah iman jemaat-Mu. Kuduskan dan berkati ya Tuhan, agar boleh menjadi berkat untuk tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Inilah doa kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita sambil berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian kekuatan hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang
Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia, karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman, maka terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita, dan atas perhatian pada kelima keluarga, bahkan segenap keluarga besar Jemaat Telo yang sudah mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan selalu melindungi dan berkati kita, dan akhirnya kami ucapkan selamat sore. Sidang jemaat kekasih Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, mewakili segenap keluarga penghimpun dan juga seluruh warga Jemaat Telo. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Katito STH, yang sudah melayani kita dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas pelayanannya. Juga diucapkan terima kasih kepada segenap keluarga penghimpun dan juga seluruh warga Jemaat Telo yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.